Ini tuh aku belum pernah praktikum ini juga teman-teman. Dulu zaman-zaman aku belum praktikum ini. Jadi ya mohon maaf kalau ada yang nggak jelas, tapi bisa ditanya di chat aja nanti. Terus ini acaranya perlakuannya ada 9 kalau nggak salah. Kita mulai aja. Yang pertama, jadi tujuan dari acara ini tuh kita ingin mengetahui cara pengujian aktivitas enzimatis atau biokimia dari mikroba. Terus yang kedua, bisa mendeskripsikan hasil pengujian aktivitas enzimatis mikroba dan mendeskripsikan kegunaan uji biokimiawi sebagai dasar identifikasi. Sebenarnya apa itu fisiologi mikroba? Fisiologi mikroba ini adalah studi struktur sel, pertumbuhan, mekanisme, metabolisme di dalam organisme hidup. Jadi intinya kayak kita belajar kayak segala metabolisme yang ada di dalam mikroba tersebut. Nah, menurut nutrisi yang dibutuhkan bakteri, ini kita agak fokus ke bakteri ya teman-teman, soalnya hasil pengamatan yang dari jurnal itu mayoritas dari bakteri. Nah, bakteri ini dibagi jadi dua, autotrof, heterotrof. Pasti teman-teman tahu bedanya. Yang autotrof, dia bisa mensintesis bahan organik sendiri. Kalau yang heterotrof, dia nggak bisa. Jadi dia butuh organisme lain. Nah, ini ada 9 uji. Kita bakal bahas satu-satu, dan ini sistemnya sama kayak acara minggu lalu, yang hasil pengamatannya itu berasal dari jurnal. Jadi nanti kalau teman-teman buka di file tim ini, yang channel 6 ini, aku udah kirim jurnal acara kemarin sama yang hari ini. Itu ya teman-teman bisa baca aja sih, maksudnya di situ sebagai sumber referensi teman-teman. Kita mulai yang pertama. Yang pertama ini fermentasi karbohidrat. Jadi uji ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan mikroba dalam menggunakan berbagai jenis karbohidrat sebagai sumber energi. Kalau uji ini tuh jadi kita tahu nih, mikroba biar bisa tumbuh, biar bisa melakukan metabolisme, kan butuh karbohidrat. Nah, kita mau tahu mikroba ini tuh pakai nggak sih karbohidrat yang ada? Intinya mah kayak gitu. Dia ini kalau ujinya positif, maksudnya dia emang memakai si karbohidratnya, ntar dia bakal berubah warna cairannya, warna larutan dalam tabungnya itu jadi kuning. Tapi kalau misalnya dia negatif, dia tetap berwarna merah. Gitu. Teman-teman tahu lah karbohidrat sederhana ini yang kayak gimana. Ada monosakarida, disakarida, sama oligosakarida. Terus kalau karbohidrat kompleks ada polisakarida sama polisakarida non-pati. Ini jurnal yang kita ambil, uji cemaran air minum masyarakat sekitar Margahayu Raya Bandung dengan ya itu seterusnya. Ini alat, ini bahan, teman-teman nanti cari sendiri, bisa baca sendiri. Terus kita masuk ke cara kerja. Oke, jadi dia pakai 2 tabung Durham sama tabung reaksi biasa. Ntar itu ya inilah pokoknya ada tiga media ujinya, uji fermentasinya ada 3. Ada glukosa, laktosa, sama sukrosa. Sama kalau mau pakai kontrol boleh. Kayak ini kan ada yang kontrol nih, yang paling kanan. Aku nggak tahu ya PPT gerak atau enggak, cuman positif aja gerak. Terus kalau uji fermentasi yang positif, dia warnanya menjadi kekuningan. Awalnya kan merah. Merah tuh kenapa? Soalnya ada bahan di sini nih. Di sini makanya mereka kan semua red belakangnya. Ntar ada yang berfungsi sebagai pewarna, ada yang berfungsi sebagai memberi nutrisi untuk bakteri dan lain-lainnya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Jadi tadi aku udah bilang kalau misalnya dia positif berarti dia berubah warna dari merah jadi kuning. Bentar. Oke. Dia pada uji fermentasi ini, bakteri E. coli dapat memfermentasikan laktosa, glukosa, dan sakarosa. Ini tuh dari hasil jurnal ya teman-teman. Jadi dia mengakui kalau hasil jurnal dia itu, hasil penelitian yang dilakukan itu semuanya positif. Nah, tapi kan aku udah bilang kalau dari warna, dia mestinya berubah jadi kuning. Sedangkan yang ini, yang paling kiri, sukrosa. Oke, sakarosa ini dia tetap warna merah. Nanti kalau teman-teman buka jurnalnya, dia tetap warna merah. Padahal mestinya kan kuning. Cuman dia tuh
mengapa dia bilang ini positif, gara-gara ada gas yang kebentuk juga. Nah, ini kan hidrogen sulfida ini. Jadi ntar teman-teman cari kenapa warnanya tetap merah, tapi dikatakan positif sama si jurnal ini. Ntar baca aja di jurnalnya, pasti ada. Terus lanjut kedua, hidrolisis pati. Jadi gimana ya, ini tuh buat tahu kalau bakteri itu menghasilkan suatu enzim. Kalau bagian ini ya, jadi dia pengen tahu nih kalau bakteri itu bisa menghasilkan enzim amilase atau enggak sih. Nah, ini ntar hasilnya kayak gini. Kita ambil dari jurnal yang ini, pengujian sifat amilolitik dan proteolitik dan seterusnya dengan alat ini, bahan ini, nanti teman-teman cari sendiri, saya tulis sendiri di laporannya. Oke. Udah, terus ini kan bahannya ada gram iodin. Gram iodin tuh kayak betadin, teman-teman. Warnanya sama aja kayak betadin, mirip-mirip coklat kayak gitu. Makanya ntar di hasilnya dia bakal ada coklat-coklatnya gitu. Nah, terus ini cara kerjanya. Cara kerjanya dia si biakan bakteria ditotolin di atas medium starch agar diinkubasi, terus si gram iodinnya baru ditetesin, nanti bakal kebentuk zona bening. Nah, kalau ini zona bening tuh, ya kalau misalnya, gimana ya? Ini, kalau misalnya ini bakterinya, si bakterinya di tengah ini segaris, nanti di sekitarnya bakal ada zona bening, yang warnanya lebih pudar, pokoknya kayak gitu. Nah, terus ini ada hasilnya, tabel hasilnya. Kalau teman-teman lihat, nanti PPT aku kirim, tenang aja. Kalau positif, kalau hasil aktivitas amilolitiknya positif, berarti dia ada hidrolisis patinya. Dia menghasilkan enzim amilase buat menghidrolisis pati. Kalau negatif, berarti dia nggak bereaksi. Si enzimnya itu tidak bereaksi. Gitu. Berarti tandanya di sini tuh 8 isolat menghasilkan enzim amilase karena ada zona bening di sekitar koloni bakteri setelah ditambahin larutan yang coklat-coklat tadi, yang iodin. Oke, lanjut. Ini hidrolisis lemak. Sama aja sih. Jadi, ini nggak positif kalau ada zona bening di sekitar koloni, sama kayak yang tadi. Nah, dia tuh, kalau di sini dia pengen tahu, bakteri itu menghasilkan enzim lipase nggak sih? Nah, enzim lipase ini kan bisa memecah lemak, jadi yang lebih simpel lagi, yang lebih sederhana, jadi asam lemak sama gliserol. Nah, dia tuh pengen tahu, dari uji ini pengen tahu nih, bakterinya bisa menghasilkan enzim lipase atau enggak. Intinya kayak gitu. Ini alat bahannya banyak banget, ya ntar teman-teman baca sendiri. Terus ini jurnal yang kita ambil, nanti aku, ya ada kok jurnalnya, tenang aja. Ini cara kerja. Kita pakai sampel tuh ikan. Terus udah gitu, dalam saya ya udah pokoknya gitulah. Ntar setelah diinkubasi, dia akan ada zona bening di sekeliling koloni bakterinya. Kalau misalnya emang ada zona bening, berarti dia bakteri yang menghasilkan enzim lipase atau bakteri lipolitik. Sebutnya gitu. Nah, ini kan tadi kita ngebahas lemak nih. Lemaknya itu dapat dari mana? Kalau teman-teman perhatiin, di bahannya ini tuh ada minyak zaitun. Nah, minyak zaitun ini berperan sebagai si lemaknya itu loh. Jadi, lemak ini yang bakal dihidrolisis sama enzim lipase tadi. Berarti kalau anggap nih bakteri A punya enzim lipase, nanti enzim ini yang bakal mecah lemak dari minyak zaitun menjadi yang lebih sederhana, kayak asam lemak sama gliserol. Makanya zonanya berwarna lebih bening daripada yang lainnya. Misalnya kalau minyak zaitun kuning. Misalnya itu karena dominan minyak zaitun, berarti kuning semua tuh, ntar di cawan petri. Tapi karena ada enzim lipase, ntar di sekitar koloninya bakal ada zona bening. Nah, hasilnya kayak gini. Di sini tuh ada 4 spesies, Lactobacillus coroniformis, Lactobacillus casei, Streptococcus lactis, sama Nitrococcus mobilis. Nah, ini tuh semuanya menunjukkan bahwa mereka punya zona bening. Ini diameter koloni, ini diameter zona bening. Berarti otomatis dia punya
dia menghasilkan enzim lipase gitu. Nih, kenapa warnanya kenapa ada zona bening? Karena ada degradasi lemak. Jadi yang lebih sederhana. Lemak kan jadi asam lemak sama glycerol kalau nggak salah. Makanya dia disebut zona bening. Terus ini hidrolisis kasein. Kasein itu senyawa yang ada di susu kalau teman-teman ingat. Nah, di sini tuh pengen tahu nih aktivitas dari enzim protease sama peptidase. Aktivitasnya tuh apa? Dia tuh mengubah si kasein ini jadi peptida sama asam amino. Nah, kita pakai contohnya tuh ada dia pengen tahu nih aktivitas dari enzim protease sama peptidase itu kayak gimana. Intinya mah kayak gitu. Nah, ini ada pengujian sifat jurnalnya ini. Bahannya ini susu kan karena ada kaseinnya. Terus bisa juga disebut medium kasein ya. Terus sama isolatnya sendiri. Caranya sama kayak yang tadi aku pernah baca, yang ditotolin aja di atas medium yang udah ada. Mediumnya kan dari susu juga. Ntar bakal terbentuk zona bening lagi. Nah, hasilnya itu sama sih kayak tadi. Hasilnya sama ya. Yang positif itu berarti dia positif uji hidrolisis kasein. Negatif dia yang uji hidrolisisnya nggak terjadi, nggak ada hidrolisis kaseinnya gitu. Berarti kalau dia positif, dia kan berarti tandanya punya enzim protease. Nah, enzim protease ini yang menguraikan protein menjadi peptida-peptida kecil. Itu. Zona bening yang terbentuk di sekitar koloni merupakan tanda hilangnya partikel kasein di dalam media susu. Jadi istilahnya kaseinnya kepecah deh, terhidrolisis, teruraikan gitu. Makanya ada zona bening. Ini produksi indol atau hidrolisis triptofan. Nah, sini kita pengen tahu bakteri ini menghasilkan enzim triptofanase atau enggak. Enzim ini tuh gunanya buat mecah asam amino jadi asam pirufat, asam amino triptofan menjadi asam pirufat, amonia, dan indol. Dia tuh positif kalau ada ini cincin warna merah yang di atas di permukaan larutannya. Kenapa bisa ada? Soalnya indol yang tadi dihasilin sama si enzimnya ini, itu bakal bereaksi sama aldehid yang ada di reagennya di dalam ini. Jadi kalau positif, dia ada cincin merah. Gitu. Ini jurnal, uji cemaran air minum, bla bla bla, alat dan bahan. Bahannya ini pakai reagen Kovac. Reagen Kovac ini yang mengandung aldehida. Makanya ntar hasilnya gini. Ini caranya. Bakterinya udah diinkubasi di dalam tabung reaksi, ditambahin reagen, dikocok pelan-pelan aja, biar nanti reagennya naik ke atas, ya, biar ada di permukaan. Nanti kalau udah ada cincin ya, berarti dia positif. Gitu. Nah, ini pakai bakteri Escherichia coli. Kalau dia positif, berarti ada cincin merah. Nah, ini kan, maksudnya kita kan nggak jelas ya, gambarnya ada cincinnya atau enggak. Cuman, kalau mempermudah, cincinnya ini tuh bisa pudar teman-teman. Jadi walaupun dia warna merah nih, terpudar dia bakal jadi bikin larutannya warna merah. Jadi nggak harus cincinnya plek di atas, cuman bisa menghasilkan warna merah muda gitu ke larutannya. Karena kan nggak bisa konstan kan kalau megang tabung reaksi, pasti gerak-gerak juga. Itu kenapa cincinnya bisa kebentuk? Karena tadi indol bereaksi sama aldehid. Indol dari mana? Indol itu dari enzim triptofanase yang bekerja mengubah asam amino triptofan menjadi indol. Jadi istilahnya ada enzim bisa menghasilkan indol. Indol bereaksi dengan aldehid, hasilnya cincin yang merah gitu. Kalau positif, kalau negatif ya berarti nggak ada apa-apa. Nah, uji sitrat ini beda sama yang lain, tapi dia sama kayak yang pertama. Jadi kalau yang pertama kan menggunakan karbohidrat, fermentasi karbohidrat. Dia pengen tahu karbohidrat itu dipakai nggak sih sama mikroba sama bakteri. Nah, ini sama ini, tapi karbon. Pertama, jadi enzim sitrase ini berperan sebagai sumber karbon. Jadi kalau ada enzim ini
istilahnya dia bakal menunjukkan perubahan di koloninya, di bentuknya. Sitrat ini bakal diubah menjadi asam pirufat, menjadi CO2. Kalau positif, dia berubah jadi warna biru, yang warna kanan ini. Ada hijau, ada biru, yang biru itu berarti dia positif. Karena ada reaksi dari CO2-nya itu. CO2-nya dia bakal berikatan, ntar pH-nya jadi naik, terus warnanya juga berubah. Ini apa namanya? Jurnalnya, ini alat bahan. Ya, bisa baca sendiri. Cara kerja juga bisa baca sendiri. Nah, ini hasilnya. Jadi, kenapa bisa warna biru? Karena kan kalau ini ya, yang negatif tuh hijau, yang positif itu biru. Yang biru itu karena tadi pH-nya dia naik, soalnya karbon dioksida yang dihasilin dari asam sitrat ini berdekatan sama Na-nya. Itu. Jadi sumber karbon ini kan tadi sitrat sebagai sumber karbon. Nah, sumber karbon ini akan menaikkan pH dan mengubah warna mediumnya dari hijau jadi biru. Intinya begitu. Terus uji katalase. Ini paling gampang bedainnya teman-teman. Maksudnya pengen tahu dia positif atau enggaknya itu gampang. Dia cuma lihat ada gelembung atau enggak. Intinya kayak gitu. Nah, katalase sendiri itu apa? Dia itu pemecahan hidrogen peroksida, hidrogen peroksida H2O2 jadi H2O dan O2. Intinya kayak gitu. Nah, ini langsung di gelas benda. Tinggal ditetesin aja. Kalau positif berarti ada gelembung-gelembungnya. Nih, ini kan ada gelembungnya. Berarti dia itu positif. Nah, biasanya enzim yang punya bakteri yang punya enzim katalase itu enzim bakteri Staphylococcus. Nah, makanya ini hasilnya dari bakteri Staphylococcus. Begitu. Ini yang ke-8 kalau nggak salah. Hidrolisis gelatin. Jadi prosesnya itu namanya gelatinase. Bukan prosesnya sih. Ini disebut juga uji gelatinase. Positif, uji ini positif kalau gelatin yang di dalam tabung reaksi itu mencair. Jadi kan kalau teman-teman buat agar-agar itu kan biasa pakai gelatin, ada tuh gelatin. Nah, gelatin ini sifatnya solid, beku. Cuman kalau misalnya dia di tabung reaksi, nanti diuji ini positif, dia supposed to be mencair gitu. Intinya kayak gitu dulu. Ntar aku jelasin. Ini alat bahan cara kerja, bisa cari sendiri ya. Nah, di sini kita pakai 2 jenis endofit. Ya, bakteri endofit B sama D gitu. Nah, kalau di hasil jurnalnya, dua-duanya tuh nggak ada yang ngebeku. Dua-duanya nggak ada yang mencair, sorry. Berarti bisa diambil kesimpulan kalau endofit B sama D itu dia tuh tidak melakukan hidrolisis dari gelatin gitu. Intinya gitu. Berarti kalau misalnya dia positif, dia mencair. Kalau dia nggak positif, berarti dia tetap membeku. Nah, itu dari hasil jurnalnya kayak gitu. Positif aja udah. Hidrolisis selulosa. Ya. Pengen ngebuktiin nih, dari uji ini tuh ngebuktiin kalau bakteri tuh ngasilin enzim selulase nggak sih? Enzim selulase ini tuh bisa memecah selulosa menjadi glukosa yang kompleks jadi lebih sederhana. Positifnya sama kayak yang sebelum-sebelumnya, bakal ada zona bening di sekitar koloni. Ini caranya, kenapa? Nanti itu apa namanya? Sawan petria warna merah karena ya ini ada pewarna kongret, gitu-gitulah. Cara hasilnya gini. Kalau dia menunjukkan ada aktivitas selulolitik, berarti dia ada zona bening sekitar koloni. Ini tiga-tiganya tuh ada zona beningnya, teman-teman. Yang ini di dekat sini, yang ini rada di bawah, yang ini rada di atas. Nah, gitu. Jadi kemampuan bakteri menghasilkan zona bening menandakan dua bakteri ini menghasilkan enzim selulase. Kan kita uji selulase nih, hidrolisis selulase. Jadi dia mampu menghasilkan enzim selulase. Kalau besar kecilnya dari zona itu tergantung. Kalau misalnya emang aktivitas enzimnya tinggi, ya nanti berarti hasil zona beningnya juga tinggi. Nah, kenapa bisa terbentuk zona bening?
Ini karena ada perubahan struktur. Awalnya kan dia pewarnanya struktur selulosa itu kan berserat. Nah, kalau glukosa itu dia nggak berserat, makanya dia beda warna. Dan zona bening itu dari karena glukosa yang tidak berserat. Begitu. Terus udah selesai. Terus ini apa hasil pengamatannya? Glukosa itu karbohidrat ya teman-teman, sama aja. Nah, ya. Nah, ini hasil pengamatannya semuanya ada di PPT, ada di jurnal juga. Ntar aku kirim semua. Kayak yang ini. Yang ini kan, nah ini kan mestinya di jurnal itu hasilnya positif, teman-teman. Wait, bentar. Ini kan di jurnal hasilnya positif. Cuman di hasil pengamatannya ini ditulisnya negatif sama asisten-asisten. Soalnya kan warnanya sendiri merah ya. Terus kalau dari gas kita nggak bisa ngelihat secara langsung. Jadi ntar di jurnalnya kenapa dia menganggap hasil ini tuh positif. Padahal warnanya nggak berubah jadi kuning. Sedangkan yang ini kan dua-duanya jadi kuning. Atau at least oranye deh. Nah ini bisa dicari. Terus ini hasilnya udah gini doang, nggak ada bedanya. Ya udah gitu doang. Udah, ada yang mau ditanya nggak? Kak Livi, Sok, kenapa Hen? tadi kan yang di hidrolisis lemak itu kan pakai wadi ikan ya Kak. Itu wadi ikan itu apa ya Kak? Wadi kan apa coba? Coba cari deh. Aku juga nggak nyari, sumpah. Bentar, cari lah ya. Aku juga coba cari. Wadi ikan pati. Oh, pengawet. Makanan khas mana yang diawetin gitu, tapi nggak pakai kulkas. Yoi. Oh, berarti kayak ikan patin yang udah diawetin gitu ya Kak? Heeh, yang udah diawetin, tapi dia nggak pakai kulkas. Nggak tau lah, aku juga nggak paham. Walah, oke Kak. Oke, temen-temen ini aku juga susah sih materinya, maksudnya buat masuk kotak tuh perlu berulang-ulang kali bacanya. Nanti kalau ada yang nggak ngerti, ditanya di grup aja ya. Oke. Siap Kak. Oke, mau diudahin aja apa ada yang mau nanya lagi? Biar nggak lama-lama juga. Dari aku sudahi ya Pak? Oke, Hen. Kenapa, Retno? Iya, disudahi nggak apa-apa Mbak? Oke, Amel, Adel, Ardianti, Hamdi, udah aman? Udah, Kak. Semangat ya, Mel. Jangan lesu gitu dong. Del, Halo, Kak. aman? Kak mau tanya dong, Kak. Apa, sok? Buat acara 8, itunya apa namanya? Hasil pengamatannya boleh ambil dari PPT nggak? Boleh. Semuanya boleh dari PPT kok. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Del, kumpulin ya acara berapapun itu yang aku sebutin kemarin. Udah semua tahu, Kak. Kan kemarin deadline-nya. Oh ya udah, bagus. Terima kasih. Ardianti, ada yang mau ditanya? Cukup, Kak. Oke. Hamdi udah aman, aku anggap aman ya. Ya udah teman-teman, makasih ya buat waktunya. Semangat kerjain tugasnya, semangat semuanya. Dadah. Leave aja nggak apa-apa. Yo, makasih Kak Liv. Sama-sama. Bye-bye semuanya. Udah, Kak.